Bos Meta kita itu sebenarnya udah ngomong jujur, tapi banyak banget konten kreator yang tutup mata, tutup telinga. Teman-teman, beberapa waktu lalu, bos Meta kita, Mark Zuckerberg, itu mengupload status di laman Facebooknya. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, beliau menerangkan secara jujur, lugas, detail bahwa akan terjadi perubahan secara besar-besaran termasuk di Facebook ini. Untuk itu teman-teman, kita bahas satu persatu apa saja dampak yang akan kita terima mengenai perubahan besar-besaran yang terjadi di Facebook ini. Isi dari postingan Mark Zuckerberg adalah saat ini Meta itu memberikan perubahan besar-besaran. Mereka sedang fokus besar-besaran ke AI. Dan AI ini itu bukan AI biasa. AI yang berbeda, yang bisa mengenal kamu secara lebih dalam. Maksudnya apa sih? Apakah kita harus membuat konten seputaran AI? Bukan seperti itu, teman-teman. Yang dimaksud AI di sini adalah bagaimana konten kamu nanti terbaca oleh sistem atau algoritma, sehingga sangat mempengaruhi yang namanya distribusi kontenmu nanti. Kalau dulu algoritma itu mendeteksi konten kamu itu layak didistribusikan itu berdasarkan jumlah viewers, jumlah like, jumlah komen. Tapi sekarang karena Meta menggunakan AI yang lebih canggih lagi, maka perubahan besarnya ada pada bagaimana konten kamu itu terbaca oleh algoritma. Yang menyebabkan konten kamu nantinya bisa didistribusikan optimal adalah AI. AI terbaru dari Meta ini bisa mendeteksi apakah konten kamu ini layak atau tidak untuk didistribusikan berdasarkan konten yang kamu buat ini tentang apa, siapa audiens yang layak untuk menonton konten kamu, dan apakah konten kamu ini memang berguna untuk audiens. Nanti sistem Meta AI terbaru ini bisa mendeteksi itu semua teman-teman, sehingga algoritma nanti tidak bisa lagi dimanipulasi. Dengan sistem jadwal posting, dengan strategi posting, dengan matriks, rumus, dan lain-lain sudah tidak bisa lagi. Karena semua nantinya akan diatur oleh sistem terbaru Meta, AI terbaru yang tercanggih yang Meta punya. Perubahan besar yang terjadi di tahun 2026 ini, yang jarang disadari oleh banyak konten kreator, mereka hanya mengedepankan trik-trik tertentu di mana trik-trik tertentu itu dianggap senjata utamanya. Padahal trik-trik tertentu yang hanya fokus ke pertumbuhan akun saja itu tidak bisa bertahan lama karena Meta saat ini sudah lebih canggih daripada tips dan trik teman-teman lakukan saat ini. Kalau dulu hook yang menarik namun isi tidak ada, itu bisa menumbuhkan akun ataupun teman-teman menggunakan strategi penggunaan durasi yang singkat seperti teknik manuver dulu bisa menumbuhkan akun. Namun sekarang ketika Meta sudah meluncurkan sistem AI yang lebih canggih, hal seperti itu sudah tidak bisa lagi dilakukan. Mereka bisa mengerti apa yang kita mau dan algoritma distribusinya itu akan sangat tepat ke audiens yang mana yang dibutuhkan. Jadi pada intinya teman-teman, siapa sih konten kreator yang akan bisa bertahan? Konten kreator yang bisa bikin konten unik, menarik, berkualitas. Teman-teman, boleh sekarang teman-teman rubah mindsetnya. Jangan hanya fokus ke FYP, ke viral, tapi teman-teman fokus ke apakah konten teman-teman itu bisa ditonton sama audiens sampai habis. Walaupun teman-teman mengupload video dengan durasi panjang, apakah audiens mau menonton videomu sampai selesai? Jangan hanya fokus ke angka-angka dan angka. Karena sejatinya teman-teman untuk saat ini, jika teman-teman mendapatkan penonton yang berkualitas, maka gajinya akan besar. Jadi jangan heran kalau di tahun 2026 ini banyak sekali viewers yang tiba-tiba anjlok, dolar yang tiba-tiba kecil, konten-konten yang dulu viral sekarang sudah tidak lagi. Hal itu karena mereka tidak mempertahankan yang namanya performa konten. Kita sebagai konten kreator itu memang tugas utamanya membuat konten yang menarik dan berkualitas. Kalau kalian saja tidak bisa membuat itu, bagaimana kalian layak disebut sebagai konten kreator? Dan mulai sekarang teman-teman kita sama-sama bersaing untuk menghasilkan karya. Walaupun tema kita ini banyak sekali yang menyamakan, kita harus mencari sisi unik yang membedakan. Kita harus punya sisi unik yang menarik dengan konten kreator lain. Walaupun kita sama-sama mengambil tema atau niche yang sama.
Kita harus punya pembeda supaya kita memiliki personal branding yang kuat, karena konten yang unik, konten yang menarik, konten yang memiliki personal branding kuat, itu yang akan bertahan. Pada intinya, Meta itu sudah berubah, jadi kamu juga harus berubah. Kalau kamu masih pakai cara lama, jangan salahin algoritma sistem. Yang ketinggalan itu bukan algoritma, tapi kamu yang tidak mau berubah. Terus pertahankan performa konten kita, karena sejatinya konten kreator itu harus yang terus kreatif dan bermental kuat. Semangat terus, semoga ini bermanfaat, bukan sekarang atau tidak sama sekali. Salam sukses Facebook Pro. 4 video yang tidak direkomendasikan oleh FB. Yang pertama ada video re-upload. Video re-upload itu adalah kita mencomot konten orang lain, kemudian kita posting di akun kita. Yang kedua, video berwatermark atau berlogo aplikasi lain seperti aplikasi CapCut, aplikasi TikTok, dan lain-lain. Yang ketiga, video statis. Video statis adalah foto yang dikasih musik, kemudian dipostingnya di Reels, itu akan menjadi video statis. Yang terakhir adalah video slide. Video slide itu adalah foto-foto yang digabungkan dan diedit dikasih kata-kata ataupun musik sehingga menyerupai sebuah video. Kira-kira kalian pernah nggak nih memposting keempat jenis video tersebut? Jumlah views ribuan, apakah itu menandakan bahwa konten kita sudah terbaca oleh sistem? Mari kita bahas. Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Namun untuk memastikannya, kita langsung aja cek, dilihat insight. Kemudian kita lihat grafiknya seperti apa. Jika grafiknya menunjukkan lebih besar non-pengikut, berarti itu tandanya konten kita sudah terbaca oleh sistem atau sudah terbaca oleh algoritma. Tapi, jika grafiknya menunjukkan lebih besar pengikut, berarti itu menandakan konten kita belum terbaca oleh algoritma. Kira-kira sampai sini sudah paham belum?